Kita harus bicara, kata suamiku tanpa tedeng aling-aling. Aku berhenti, menatapnya. Bicara apa, Mas? Dia menarik napas dalam. Aku nggak mau pura-pura lagi, Tris. Aku tahu kamu dan Bapak. Ada yang nggak beres. Jantungku serasa berhenti berdetak. Mas, jangan asal nuduh. Aku nggak pernah. Jangan bohong. Bentaknya membuat aku terkejut. Aku lihat cara kalian saling pandang. Aku dengar kamu nangis malam-malam. Aku nggak bodoh, Tris. Aku menunduk. Air mataku mulai menetes tanpa bisa kutahan. Mas, aku sumpah. Aku nggak pernah melakukan hubungan terlarang. Tapi, aku nggak bisa bohong kalau aku ngerasa nyaman sama Bapak. Yanto terdiam. Matanya menatapku tajam. Nyaman? Gumamnya pahit. Jadi aku nggak cukup. Aku menggeleng sambil menutupi wajah. Mas, aku juga nggak ngerti kenapa ini terjadi. Aku capek ngerasa sendiri. Aku capek pura-pura semuanya baik-baik aja. Aku cuma pengen didengar, dipeluk, dikasih perhatian. Yanto terduduk di kursi, wajahnya menunduk dalam-dalam. Jadi selama ini, kamu nyari itu dari Bapak. Aku tak mampu menjawab. Henning mengisi ruang di antara kami. Ayah mertua yang baru saja keluar dari kamarnya, terdiam di depan pintu mendengar semuanya. Trisna, suara ayah pelan, tapi terdengar jelas. Kamu nggak salah kalau kamu merasa kekurangan. Aku yang salah karena aku juga membiarkan ini terjadi. Yanto menoleh ke arah ayah dengan tatapan penuh luka. Bapak, kenapa Bapak nggak jaga jarak? Kenapa Bapak nggak jaga Tris? Ayah tertunduk. Aku lemah, Yanto. Aku laki-laki juga. Aku terlalu larut dalam rasa. Aku minta maaf. Aku hanya bisa menangis. Aku juga minta maaf, Mas. Aku tahu semua ini salah. Tapi aku juga perempuan yang butuh dicintai, dihargai. Dan selama ini aku merasa kehilangan itu. Yanto menatap kami berdua dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kalian udah sejauh apa? Katakan yang jujur. Aku menggeleng kuat-kuat. Aku nggak pernah melangkah lebih dari perasaan, Mas. Aku bersumpah. Nggak pernah. Yanto berdiri, napasnya berat. Perasaan aja kadang lebih sakit dari fisik. Tris, karena perasaan itu susah dihapus. Aku terdiam. Yanto berjalan ke pintu, berhenti sejenak, lalu berkata pelan, aku butuh waktu. Dan kalian juga harus mikirin apa yang udah kalian buat di rumah ini. Ayah menatapku lama. Maafkan ayah, Tris. Mungkin semua ini memang harus berhenti di sini. Sebelum kita makin hancur. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri, menangis tanpa suara. Malam itu, entah bagaimana kelanjutan rumah ini. Apakah kami sanggup memperbaiki semuanya? Atau semua sudah retak terlalu dalam? Dan aku pun terjebak dalam pertanyaan yang menggantung di kepala. Kalau hati sudah tersesat, masihkah ada jalan pulang? Malam itu setelah Yanto keluar dari rumah, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekik, ayah duduk terpaku di kursi ruang tamu. Matanya menatap kosong ke dinding, sementara aku berdiri kaku, bingung harus berkata apa. Suara hujan yang masih mengguyur terasa seperti gema dari kekosongan hatiku sendiri. Akhirnya ayah membuka suara pelan tapi tegas. Trisna, kita harus berhenti. Aku menghela napas panjang, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, aku tahu. Tapi kenapa rasanya ini sakit banget? Ayah menunduk mengusap wajahnya yang letih. Karena kita sudah terlalu jauh di dalam perasaan. Nak, kita udah ngerasa nyaman di tempat yang salah. Aku menahan isak. Apa salah kalau aku merasa ayah satu-satunya yang ngerti aku? Ayah menatapku. Matanya merah, berair. Salah atau enggak, tetap ini bukan tempatnya, Trisna. Kamu istri Yanto, aku ayahnya. Kita nggak boleh hancurin semuanya cuma karena kita lemah. Aku duduk di depannya, memegang tangannya. Ayah, aku nggak mau kehilangan Mas Yanto, tapi aku juga takut kehilangan ayah. Ayah menarik tangannya perlahan, menahan getaran yang tampak jelas di wajahnya. Kalau kamu terus deket sama ayah, kamu nggak akan pernah lepas dari perasaan ini. Kita harus jaga jarak, Trisna, demi kebaikan semua. Aku menangis.
Ayah, aku takut. Aku takut sendirian lagi. Ayah berdiri, menatapku penuh luka. Kadang lebih baik kita ngerasa kesepian daripada nyakitin orang lain yang sayang sama kita. Aku memeluk lututku, terisak dalam diam. Ayah melangkah ke pintu kamarnya, tapi sebelum masuk dia berhenti, menoleh padaku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya, penuh penderitaan. Ayah juga manusia, Trisna. Ayah juga punya perasaan. Tapi perasaan itu nggak boleh mengalahkan akal sehat kita. Aku menunduk. Suara ayah itu seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. Malam itu, aku merasa seperti kehilangan semuanya sekaligus. Dan aku tahu sejak hari itu, jarak yang ayah ciptakan bukan cuma ruang fisik, tapi juga tembok tinggi yang memisahkan hati kami. Tapi, bisakah aku benar-benar membunuh rasa yang sudah tumbuh terlalu dalam ini? Aku tidak tahu. Yang pasti malam itu aku berjanji. Aku harus belajar berdiri sendiri, meskipun hatiku remuk. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Setelah semua upaya kulakukan untuk memperbaiki rumah tangga kami, semuanya tetap sama, atau bahkan semakin buruk. Yanto tetap menjadi Yanto yang dingin, egois, dan hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Aku memandang punggungnya yang terlelap setelah puas menyalurkan keinginannya. Punggung yang dulu menjadi tempatku bersandar dengan penuh cinta, kini berubah menjadi tembok dingin yang mengurung hatiku. Aku terisak pelan memeluk diriku sendiri. Apa salahku, Tuhan? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini? Pagi itu aku bangun dengan mata sembab, tapi Yanto seolah tak peduli. Dia sarapan seperti biasa, tanpa menatapku, tanpa sepatah kata pun. Aku mencoba menyiapkan sarapan kesukaannya, berharap itu bisa menjadi jembatan. Mas, aku bikin nasi goreng kesukaan Mas. Ujarku pelan, mencoba tersenyum. Yanto hanya melirik sekilas. Udah telat, aku makan di luar aja. Jawabnya datar sambil mengambil kunci motor. Aku berdiri terpaku, sendok di tanganku bergetar. Mas, sampai kapan kita kayak gini? Suaraku pecah. Yanto berhenti sejenak di depan pintu, tapi tak menoleh. Sampai kamu berhenti drama, Tris. Aku capek sama kamu. Dan dia pun pergi, meninggalkan aku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku menjalani rutinitas rumah tangga seperti robot, tanpa jiwa. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih dianggap istri? Atau hanya bayangan yang harus selalu ada tapi tak pernah dihargai? Malam itu, aku duduk sendiri di teras, memandang langit gelap yang tanpa bintang. Aku tak menyadari ayah mendekat, duduk di sebelahku dengan jarak aman. Kamu kelihatan capek, Trisna. Suaranya lembut tapi penuh keprihatinan. Aku mengangguk pelan. Aku capek ya. Aku udah nyoba perbaiki semuanya. Tapi kayaknya aku sendirian. Ayah menatapku lama. Kadang, orang yang paling kamu cintai justru yang paling sulit diajak berjuang bersama. Aku tersenyum pahit. Apa aku salah kalau aku mulai merasa nggak punya apa-apa lagi di rumah ini ya? Ayah menghela napas panjang. Kamu nggak salah ngerasa itu. Tapi kamu salah kalau kamu terus biarin dirimu tenggelam dalam luka yang sama. Aku menatapnya. Mataku basah. Aku takut ya, takut nyerah. Takut dianggap gagal jadi istri. Ayah menatapku penuh sayang, tapi tegas. Kamu nggak gagal, Trisna. Kamu manusia. Kamu udah berjuang lebih dari cukup. Tapi kadang, yang paling berat bukan bertahan, tapi berani mengambil langkah keluar dari lingkaran yang menyakitkan. Aku terdiam. Kata-kata ayah seperti tamparan di wajahku. Jangan tunggu sampai hatimu benar-benar mati, nak. Lanjut ayah lirih. Karena kalau hatimu mati, kamu nggak akan bisa lagi ngerasain bahagia. Bahkan kalau nanti ada yang benar-benar tulus sama kamu. Aku menunduk, air mataku tumpah. Malam itu aku tahu, aku sudah sampai di titik paling lelah dalam hidupku. Hari-hariku terasa semakin kosong. Aku merasa seperti hidup di rumah yang penuh dinding tapi tanpa jiwa. Yanto semakin sibuk dengan dunianya sendiri, pulang larut, kadang dengan bau parfum asing yang menusuk hidungku, tapi aku terlalu lelah untuk bertanya. Aku tahu
Aku terlalu takut untuk tahu jawabannya. Setiap kali aku mencoba bicara, dia selalu memotong. Tris, tolong jangan ribut, aku capek. Kalau kamu nggak puas sama hidup kamu, itu urusan kamu. Jangan libatin aku. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada apapun. Aku ingin marah, aku ingin teriak, tapi suara itu hanya berputar di dalam kepalaku sendiri. Aku merasa terkurung dalam sangkar yang kubangun sendiri, sangkar bernama rumah tangga bahagia. Sementara itu ayah mertua, yang dulu setidaknya menjadi tempatku bersandar, kini perlahan menjauh. Aku tahu dia melakukannya demi kebaikan, demi menjaga batas. Tapi keputusannya itu justru membuat aku makin tenggelam dalam sepi. Dia tak lagi duduk menemaniku di teras, tak lagi menegurku saat aku murung di dapur. Jarak yang dia bangun begitu jelas, seperti benteng tinggi yang membuatku makin merasa kecil. Sore itu, aku memberanikan diri memanggilnya saat dia sedang menyapu halaman. Ayah, suaraku nyaris tak terdengar. Dia berhenti, menatapku sekilas, lalu kembali menyapu. Ada apa, Trisna? Aku menggigit bibirku, menahan perih di dada. Ayah, kenapa ayah menjauh? Aku butuh ngobrol. Aku butuh ayah. Ayah menghela napas berat. Trisna, aku janji sama diriku sendiri. Aku nggak mau kamu makin sulit melangkah kalau aku terus dekat. Kamu udah cukup terluka. Aku nggak mau jadi alasan kamu tambah hancur. Aku menunduk, menahan tangis. Tapi ayah satu-satunya orang yang ngerti aku. Ayah meletakkan sapunya. Dengar nak, justru karena aku ngerti kamu, aku nggak mau kamu ketergantungan sama aku. Kamu harus kuat berdiri sendiri. Jangan cari bahagia dari orang lain terus. Cari dari dirimu sendiri. Aku mengusap air mata yang jatuh tanpa permisi. Tapi aku capek ya. Aku capek pura-pura kuat. Ayah menatapku lembut tapi tegas. Aku tahu. Tapi kamu harus kuat. Kamu perempuan hebat, Trisna. Jangan biarkan luka dari Yanto atau siapapun mendikte hidup kamu. Aku Trisa. Aku ingin menyangkal kata-katanya. Tapi aku tahu dia benar. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, menatap cermin, melihat wajahku yang asing. Wajah perempuan yang dulu ceria, kini hanya bayangan kosong penuh lelah. Aku berbicara pada bayangan itu. Trisna, sampai kapan kamu mau begini? Sampai kapan kamu mau jadi korban? Aku teringat kata ayah. Cari bahagia dari dirimu sendiri. Tapi, bagaimana caranya? Aku membuka buku catatan lama. Di sana, aku menemukan tulisan tanganku saat masih muda. Impian-impian kecil yang terlupakan. Membuka butik kecil, belajar tari, menulis buku. Aku tersenyum getir. Apa aku masih punya waktu? Apa aku masih punya hak untuk bahagia? Hari-hariku dilanda kebingungan antara suami yang egois dan ayah mertua yang tidak berani untuk berbuat lebih jauh denganku. Malam itu aku duduk termenung di ruang tamu. Lampu remang-remang menambah rasa sesak di dada. Hari-hariku semakin penuh kebingungan. Yanto tetap menjadi pria yang sama, tak peduli, egois, dan seolah menutup telinga dari semua keluh kesahku. Aku merasa seperti benda mati di matanya. Ayah mertua, yang dulu menjadi tempatku mengadu, kini pun mulai menjaga jarak. Tapi aku bisa merasakan tatapan kasihan yang dia sembunyikan di balik sikap dinginnya. Dan malam itu, akhirnya ayah tak tahan melihatku begitu lemah. Trisna, suaranya mengagetkanku yang tenggelam dalam lamunan. Aku hanya menoleh singkat, menahan air mata yang hampir jatuh. Ayah lihat kamu makin gak baik. Kamu gak bisa terus kayak gini. Nak, kata ayah lirih, suaranya bergetar, seolah ikut menanggung bebanku. Aku menarik napas berat. Aku juga gak tahu ya. Aku kayak jalan di lorong gelap. Aku gak tahu harus kemana. Ayah menghela napas panjang, lalu duduk di sebelahku dengan jarak aman menatapku dalam. Aku ngerti kamu capek, Tris. Aku ngerti banget. Tapi ayah gak mau kamu nyari pelarian yang salah. Aku menatapnya, mataku basah. Aku gak kuat ya. Aku kadang berpikir, apa aku salah kalau aku pengen dimengerti? Pengen disayang? Aku kan manusia. Ayah menggeleng pelan.
Kamu nggak salah ngerasa kayak gitu, nak. Tapi ayah takut. Takut kamu nyari jawaban di tempat yang salah. Aku menunduk, air mataku menetes. Aku cuman ngerasa nyaman kalau ayah dengerin aku. Aku nggak tahu lagi harus cerita sama siapa. Ayah menatapku penuh pergolakan. Tris, kamu tahu sendiri situasi kita ini nggak gampang. Ayah juga manusia. Tapi ayah nggak mau kita salah langkah dan nyakitin banyak orang. Aku mengangguk pelan. Aku ngerti ya, tapi aku juga capek jadi istri yang nggak pernah dihargai. Ayah terdiam lama, menatap kosong ke depan. Kamu harus kuat, Tris. Kalau Yanto nggak bisa berubah, kamu yang harus berani ambil sikap. Tapi jangan campur aduk semua rasa yang sekarang lagi bercampur di hati kamu. Itu cuma bakal nambah luka baru. Aku menghela napas berat. Aku bingung ya. Aku takut nyerah. Tapi aku juga takut hidup kayak gini terus. Ayah menepuk pundakku pelan, nada suaranya penuh pergolakan. Kamu nggak sendiri, Tris, tapi ayah mohon, jangan cari jawaban di ayah. Ayah nggak mau kamu makin kecewa. Aku memejamkan mata. Tapi aku tahu ada suatu keinginan dari ayah untuk menyentuhku. Aku bisa lihat dari celananya yang menggelembung. Malam itu aku tahu, tapi aku nggak berani memulai. Walaupun aku yakin ayah pasti mau. Apakah aku harus memberanikan diri untuk mendapatkan apa yang aku inginkan dari seorang lelaki? Jujur aku sangat ingin. Aku wanita dewasa yang butuh sentuhan. Sementara suamiku tidak bisa memberikan itu, dia begitu egois yang hanya ingin puas sendiri. Aku harus berani walaupun aku tahu ini salah. Suatu malam ketika suamiku sedang bermain bersama temannya, aku mencoba untuk berpakaian seksi dengan harapan dilihat ayah mertuaku dan dia tergoda oleh gerakan tubuhku. Aku sengaja menjatuhkan barang dan berjongkok di depannya. Ketika aku lirik ternyata benar dia. Memperhatikanku tapi entah kenapa dia tidak berani memulai. Aku semakin berani untuk terus menggodanya. Aku duduk di sampingnya sambil bermain HP. Kakiku yang putih dari bawah ke atas jelas terlihat olehnya. Aku lihat dia semakin gelisah. Terlihat tidak nyaman dan perlahan mendekat. Trisna, kenapa kamu berpakaian seksi seperti itu? Tanyanya. Enggak kok ya, kebetulan hari ini panas banget, jawabku. Tanpa disangka dia langsung menubrukku dan terjadilah sesuatu yang aku inginkan selama ini. Aku merasa sangat bahagia. Ayah mertuaku sangat berbeda dari anaknya. Dia begitu haus dan begitu pandai dalam memberikan sentuhan. Aku sungguh larut dalam kebahagiaan. Malam itu kita berdua seolah tidak takut Yanto pulang. Kita udah terlalu larut dalam suasana. Entah kenapa walau aku merasa salah, tapi aku tak ingin berhenti sampai di situ. Aku ingin terus berada dalam posisi seperti ini. Yang aku menikmatinya. Hari-hari berlalu, Yanto semakin asik dengan dunianya. Aku dan ayah bertindak biasa di depannya, tapi ketika dia nggak ada, kami berubah layaknya sepasang anak. Sekolah yang baru mengenal cinta. Entah sampai kapan hubungan ini berakhir, aku tidak ingin berpikir terlalu jauh. Aku ingin menikmati setiap momen bahagia yang sedang kami rasakan. Mungkin sampai di sini saja dulu cerita ini aku buat. Cerita ini tidak untuk ditiru karena ini perbuatan salah dan pasti akan ada dampak negatif. Kurang lebihnya aku mohon maaf, sampai jumpa pada cerita selanjutnya.